Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah, para pegawai Markas Tahfidz Al-Basam, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita sudah sampai ke pembahasan Al-Mujahadah, yaitu kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sekarang sudah sampai hadis yang ke-98 dari susunan hadis Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi-ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Ummul Mukminin Aisyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail, salat tahajud, ya. Qiyamul lail, bangun di tengah malam, hatta tatafattara qadamahu, sehingga kedua kaki beliau pecah. Faqultu lahu, maka aku berkata, kata Aisyah, lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni segala dosa engkau yang telah lalu, dan Allah juga telah mengampuni dosa engkau yang akan datang. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, adakah aku tidak senang apabila aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadis ini sebagaimana yang kita dengar, bahwasanya kita melihat, ya, bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermujahadah dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau konsisten terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau terus-menerus melaksanakan, ya, ibadah lillah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu gambaran dari ibadah beliau digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu ibadah yang beliau lakukan adalah qiyamul lail. Sebagaimana yang ketahui bahwasanya Aisyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah adalah orang yang paling tahu akan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Kalau sahabat lain mungkin tidak akan tahu bagaimana dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di dalam rumahnya, terutama keseharian beliau
dengan istrinya, bagaimana menggauli istrinya, bagaimana keadaan beliau ketika sirnya, ketika malam harinya, ya, maka tiada lain yang lebih mengetahui kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu anha dan para istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kepada kita dan supaya kita teladani dan kita ikuti dan kita tiru. Apa itu? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan qiyamul lail. Qoma yaqum itu apa? Berdiri asalnya, ya, berdiri. Tapi di sini maksudnya qiyamul lail, untuk tahajud. Qiyamul lail ini dulunya memang apa? Sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya, gitu ya, sebagaimana dalam surat Al-Muzammil. Nah, qiyamul lail merupakan sunnah Rasulullah SAW yang harus kita ikuti, ya. Jangan sampai kita semalaman luput dari qiyamul lail, karena qiyamul ini banyak sekali apa? Banyak sekali faidahnya. Kalau hidup kita mau berkah, hidup kita mau senang, mau Allah tinggikan derajatnya, pegang ini qiyamul lail. Karena janji apa? Janji Allah apa? Qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Memang hukum qiyamul lail ini apa hukumnya? Sunnah nafilah, sunnah muakkadah yang ditekankan, ditekankan. Apa balasannya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dalam keadaan apa? Yang terpuji. Asa di sini biasanya apa digunakan ketika Allah menggunakan asa untuk dirinya, untuk zatnya, biasanya pasti terjadi, gitu ya. Pasti terjadi. Bahkan dalam hadis yang lain, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum. Salatlah kalian, salat malamlah kalian. Sesungguhnya salat malam itu apa? Da'bu, jalan orang-orang soleh terdahulu. Jadi qiyamul lail ini apa? Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang melakukan, bukan para sahabat saja, akan tetapi umat terdahulu yang soleh, umat terdahulu baik dari para nabi dan rasulnya, mereka melakukan apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Ada sebagian nabi yang mewajibkan qiyamul lail itu malam hari, ya. Nah, untungnya kita apa? Disunnahkan saja. Kalau saya diwajibkan, maka banyak yang tidak kuat. Yaitu qiyamul lail, ya. Banyak sekali keutamaan yang ada pada salat qiyamul lail ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini apa? Beliau sangat bersungguh-sungguh, ya. Dalam qiyamul lail sangat bersungguh-sungguh. Apa gambarannya? Hatta tatafattar qadamah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah, gitu ya, kedua telapak kakinya. Yatahajjar adam fiha wa tanshaq, kata Sa'aimin. Memang begitu, mungkinnya hampir darah keluar begitu, saking lama berdiri. Memang bagaimana gambaran Rasulullah SAW qiyamul lail, ya, digambarkan bahwasanya Rasul itu ahyanan nisful lail, ahyanan thuluthul lail.
Jadi beliau kadang sholat malam itu setengah malam gitu ya, atau sepertiga malam. Apa yang beliau baca? Ya. Ini yang dikisahkan siapa? Hudzaifah al-Yaman. Karena Hudzaifah bin Yaman dulu, Hudzaifah bin Yaman ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW membaca apa? Dalam qiyamul lailnya surat Al-Baqarah. Berapa ayat? Bukan 5 ayat lagi, dari 1 sampai akhir. Mungkin mengira Hudzaifah bin Yaman Rasul akan menghentikan sholatnya atau akan ruku di akhir surat Al-Baqarah. Beliau melanjutkan surat An-Nisa dari 1 sampai akhir. Kemudian juga beliau melanjutkan surat Al-Imran sampai akhir juga. Ya, sampai akhir juga dari 1 sampai. Ini berapa juz? Kurang lebih 5 juz ya, 5 juz lebih. Beliau dalam 1 rakaat membaca Al-Quran. Dan bacaan beliau bukan bacaan hadar. Bacaan beliau itu sangat tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau menemukan ayat tentang neraka, beliau berhenti sejenak. Biasanya begitu. Beliau meminta lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat rahmah Ar-Rahmanir-Rahim, beliau meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa digambarkan bagaimana panjangnya qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dihitung-hitung kata Syekh Utsaimin mungkin 7 jam lebih beliau melakukan sholat qiyamul lail. 7 jam. Mungkin semalam, kadang-kadang beliau sholat semalaman gitu ya, atau setengah malam, atau sepertiga malam. Sampai para sahabat pun apa? Tidak sanggup gitu ya, seperti Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Anas bin Malik. Mereka pernah ikut sholat bersama Rasulullah SAW qiyamul lail. Maka di sini juga bisa diambil dalil bahwasanya boleh saja kita berjamaah tahajud dengan berjamaah, asalkan jangan setiap malam. Kalau kadang-kadang boleh katanya apa? Qiyamul lail berjamaah, karena Rasul pun dengan sebagian para sahabat pernah berjamaah qiyamul lail, maksudnya bukan qiyamul Ramadan ya, bukan tarawih. Tahajud di luar bulan Ramadan. Boleh diberjamaahkan asal apa? Asal jangan setiap hari, terkadang saja. Karena kadang para sahabat Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Anas bin Malik, mereka bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Hatta yatafattaru qadamah. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, ya, waktu aku mengikuti Rasulullah SAW salat, tadinya aku apa? Ingin bermaksud kurang bagus, kurang baik. Apa maksud beliau? Aku ingin rukuk sendiri, sujud sendiri, kemudian meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking apa? Saking panjangnya. Bagaimana Rasulullah SAW bermujahadah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengadukan semua nasibnya, mengadukan keadaannya, mengadukan bagaimana kaumnya, umatnya. Beliau adukan di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak salah juga ya. Alangkah baiknya mengikuti Rasulullah SAW di malam hari, kita bangun dan kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, permasalahan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak hutang, yang kekurangan dana, yang kekurangan istri mungkin ya, Sadrian bisa nambah. Yang belum nikah segera disegerakan dan punya rizki untuk nikah. Semua adukan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Karena itu lebih apa?
lebih fokus, lebih khusyuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan apa? Merupakan jalannya orang-orang soleh yang terdahulu gitu ya, dengan qiyamul lail. Faqultulah, maka Aisyah berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW ketika Rasul selesai melakukan sholat, lima tasnu hadza ya Rasulullah, apa yang kamu kerjakan wahai Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? Sedangkan walaupun engkau tidak melakukan itu, amalmu sudah banyak gitu ya. Amal Anda sudah banyak. Ya, tidak diragukan lagi. Dosa engkau sudah dihapus yang lalu, bahkan yang akan datang. Gitu ya. Ini bagaimana mujahadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman ini yang Ana tahu ada masjid yang memang kalau mau coba silahkan. Yusran mungkin tahu ya, di Mesir ada namanya Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Di situ bagaimana bermujahadahnya ya saudara-saudara kita, bagaimana sholat qiyamul lail gitu ya. Kalau sholat isya itu, kalau sholat maghrib hampir mendekati isya baru beres gitu ya. Imamnya memang yang hafidh pastinya, yang sholatnya yang memang orang-orang ahli ibadah, para ulama. Ini dulu dosen di Libya waktu itu menceritakan, dan disebut mutasyaddid kayaknya dengan ibadahnya itu sangat-sangat melampaui batas katanya. Sebagian orang mengatakan apa, melampaui batas ibadahnya itu ya. Salat maghrib hampir mendekati isya. Ketika selesai maghrib isya datang. Waktu isya datang mereka makan dulu, makan malam biasa. Kemudian sekitar jam 8, setengah 9 baru sholat isya. Sampai tengah malam sholat isya itu disambung dengan tengah malam qiyamul lail sampai mendekati subuh. Mendekati sebelum subuh mereka tidur sejenak mungkin, dan kemudian melaksanakan sholat subuh. Bahkan khutbah Jumat itu dengan sholatnya sampai setengah 3 sebelum asar. Kalau khutbah Jumat itu ya, mungkin itu baqiyatus sholihin katanya. Kemungkinan itu apa? Sisanya orang soleh gitu ya. Masya Allah. Mujahad di Haram sama Nabawi juga nggak seperti itu. Itu di Mesir masih ada seperti itu. Ya, memang mujahadahnya benar-benar mereka ya terkenal ya, sampai ke Sudan pun terkenal. Itu diceritakan oleh orang sebagian masyayikh, mujahadahnya mereka. Kalau kerja biasa dari pagi sampai siang gitu ya, seperti biasa kerja. Karena beliau juga saya Usama, kalau saya dosen usul fikih ya, yang meluluskan semua dosen-dosen usul fikih itu beliau. Baik. Nah, mujahadah. Kalau mau kuat ibadah, coba ke masjid itu kalau ke Mesir. Kayaknya saudara juga belum pernah ya. Karena sebagian dosen pun naudzubillah mutasyaddid. Ada yang tidak suka juga dengan cara ibadahnya, lama banget ibadahnya itu ya. Kalau tidak salah hatam Quran itu per hari itu di dalam salat itu per hari itu 30 juz itu apa? Dalam 5 waktu itu. Ya. Gitu. Baik. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Kalau kita tidak mungkin gitu ya. Tapi ada amalan yang bisa mengampuni dosa yang telah lalu. Adapun dosa yang akan datang tidak ada amalannya. Kata Syekh Utsaimin, kalau ada ibadah yang melebur dosa yang telah lalu dan akan datang itu dhaif pasti. Ya, misalkan
man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melaksanakan qiyam saum atau man qama atau man soma, dua-duanya hadisnya ada, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapus segala perdosaannya yang telah lalu. Itu ada. Tapi kalau wama taqaddama min dzambi, adapun dosanya diampuni yang akan datang, itu tidak ada. Itu ya, untuk umatnya. Ini kalau yang akan datang diampuni adalah khusus untuk Rasulullah SAW. Adapun untuk umatnya hanya dosa-dosa yang telah lalu. Adapun yang akan datang tidak ada. Kalaupun ada hadis seperti itu, maka itu dijamin hadisnya adalah lemah dan dhaif. Jadi ini merupakan apa? Qiyamul Lail juga merupakan cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Jadi manusia ini, kita ini umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan 3 sungai bagi orang-orang yang berdosa. Ada berapa? Ada 3 sungai di dunia ini yang bisa menghapus dosa kita, dan 1 sungai di akhirat. Sungai yang 3 itu apa? Ada yang tahu? 3 sungai yang bisa mengampuni dosa kita, melebur dosa kita. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Shalihin, yang pertama, sungai yang pertama adalah taubatan nasuh. Adalah apa? Taubat yang benar-benar nasuh. Ya. Taubat nasuha. Taubat yang benar-benar, bukan taubat sambal. Kalau seorang berdosa kemudian bertobat nasuh, insya Allah diampuni. Itu apa? Itu sungai yang pertama. Ibaratnya sungai gitu ya. Bukan sungai sebenarnya, tapi sungai maknawi atau majazi. Sungai yang kedua apa? Wan nahru ats-tsani. Ada yang tahu? Al-a'mal as-salihah al-mustaghriq muhitun biha. Amal kebaikan yang terus menerus, gitu ya. Dia berdosa kemudian melakukan amal kebaikan, maka amal kebaikan ini menghapus dosanya itu. Ya, as-sayyi'at innal hasanat yudhibnus sayyi'at, yudhibnas sayyi'at. Amalan-amalan kebaikan itu adalah apa? Menghapus perdosaan. Adapun yang ketiga apa Pak Ihsan? Al-masaib al-azim al-mukaffirah. Jadi sungai yang ketiga adalah apa? Musibah besar yang ia sabar kemudian mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungai yang ketiga ini apa? Bisa menghapus perdosaannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza aradallahu bi 'abdi khairan yutahhirhu bihadhihi ahad al-anhar ats-tsalatsah. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memasukkan ke dalam salah satu sungai yang tadi itu. Apakah ia dibukakan pintu untuk taubat, ataukah ia diberi musibah, atau yang ketiga apa? Kita melakukan kebaikan. Apabila 3 sungai ini tidak bisa menghapuskan dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya dengan dimasukkannya ke dalam sungai yang ketiga, yaitu neraka Jahim. Setelah di neraka Jahim, maka bidzillah dosanya akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun di sini Rasulullah SAW, maka beliau ketika hidup beliau semua dosanya diampuni, bahkan ketika beliau wafat maka beliau sudah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau meninggal kayaumi waladatku ummu. Jadi beliau suci, bersih gitu ya, seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ketika beliau dikatakan waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara, apa jawaban beliau? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Adakah aku tidak suka apabila aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.